Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita duduk di Masjid Pontrenis. Salawat dan iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan sedikit pembahasan kemarin tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kepada manusia itu ucapan yang santun, karena dampak daripada ucapan yang kasar itu sangat menyakitkan manusia. Terkadang manusia lari dari kita. Tetapi yang ingin saya jelaskan malam ini, meneruskan kaidah-kaidah bagaimana cara menghadapi orang yang lisannya tajam, supaya lisan-lisan itu tidak menembus hati kita dan tidak mempengaruhi sedikit pun kepada hati kita, sehingga kita tidak sedih. Karena sering saya katakan betapa banyak gara-gara ucapan orang membuat kita sakit, bahkan mati pelan-pelan, bahkan merasa hidup malu di hadapan manusia, dan terkadang menaruh dendam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada 3 perkara yang tidak mungkin lepas dari kita semua. Pertama, la rahata fid dunya. Tidak mungkin orang itu beristirahat di dunia. Yang kedua, wala salamata minan nas. Tidak mungkin orang itu selamat dari ucapan manusia. Dan yang ketiga, wala najata minan nar. Tidak mungkin orang selamat dari kematian. Manusia tidak mungkin istirahat di bumi, karena bumi bukan untuk beristirahat. Bumi itu tempat bala ujian, dan tidak ada orang yang selamat dari lisan manusia. Bagaimanapun antum menghindar dari lisan manusia, tetap lisan manusia menembus hati antum, dan tidak mungkin orang itu selamat dari kematian. Makanya manusia itu pasti akan disakiti, dan pasti akan lelah hidupnya, dan pasti akan mati. Itu kaidah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sinilah muncul kewajiban sabar. Sabar dan beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin fid dunya wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir.
likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah musibah yang menimpa kalian di bumi, tidak juga musibah yang menimpa kalian, kecuali semua sudah dicatat di Lauhul Mahfuz sebelum terwujud musibah itu. Dan bagi Allah itu mudah. Kenapa? Supaya kalian tidak terlampau sedih ketika tertimpa musibah dan tidak terlampau senang kalau mendapatkan nikmat. Kalau orang yakin dengan qada dan qadar, maka apabila antum mendapatkan musibah, disakiti manusia, disakiti lisan manusia, maka kesedihan itu tidak akan berlalu. Kenapa? Karena sebelum orang itu bicara kepada kita, memang sudah ditulis dia akan bicara seperti itu di Lauhul Mahfuz. Dan kalau seandainya ada orang yang memberikan nikmat banyak kepada antum, antum pun tidak terlalu senang, karena memang sudah dicatat 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu apa masalahnya? Dari sini kata para ulama, la tahzan, jangan bersedih. Semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain harus ngurung diri gara-gara ucapan manusia? Apakah dengan mengurung diri, mengunci pintu dan jendela sampai menaruh kertas di ventilasi supaya jangan ada yang masuk gitu, tetap saja antum dibicarakan orang? Jangan-jangan sakit jiwa orang itu, enggak pernah keluar rumah katanya. Padahal maksudnya menghindari ucapan manusia kan? Tetap saja manusia mengatakan gila. Ada orang yang ingin supaya manusia tidak berbicara kepadanya dengan pembicaraan yang buruk, sehingga dia berusaha untuk tersenyum. Ada juga yang mengatakan jangan-jangan dia gila, senyum. Orang senyum aja dibilang gila ya. Atau umpamanya dia berusaha untuk seimbang, kadang-kadang bercanda, kadang-kadang serius. Itu saja dibicarakan orang. Apalah orang ini? Kenapa dengan dia? Senyum-senyum, ada maksud apa ini? Tidak ada orang yang selamat dari ucapan manusia. Tidak ada yang selamat. Sebaik apapun antum, sebaik apapun ukti yang ada di atas, tetap saja ada orang yang nyinyir bahasa kita, tidak suka dengan kita. Karena mencari keridhaan manusia itu ghayatul la tuhsa, mustahil. Ada orang yang senang, ada orang yang tidak senang. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ambillah kenikmatan di surga. Kenapa orang-orang di surga itu merasa nikmat? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwan. Kenapa ahlil jannah, orang-orang di surga itu senang hatinya, tidak pernah bersedih? Karena dicabut dalam hatinya perasaan dengki. Tidak ada kedengkian di ahli surga itu. Allah jadikan satu hati. Yang ingin saya katakan, ikhwan, kalau mobil antum kotor, bawa ke karwas langsung bersih. Kalau piring kotor, beli sunlight, cuci bersih, mengkilat, bisa ngaca itu di piring. Tapi kalau hati kotor, tidak mungkin antum minum Baiklit, nggak akan bersih, mati yang ada itu. Artinya kalau hati itu sudah kotor, berat untuk membersihkan hati itu, berat, sulit untuk membersihkan hati. Maka jangan sampai kemudian hati yang bersih ini dikotori dengan ucapan manusia, kemudian menimbulkan dendam kepada mereka. Maka gunakan akal kita, rahatul bal, buat hati ini tenang supaya otaknya encer.
Maknanya apa? Jangan pedulikan manusia. Jangan pedulikan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, musuh antum sedang membakar hatinya dengan api dendam. Jangan sampai api itu Anda pindahkan kepada hati antum. Kalau hati sudah terbakar, yang terjadi apa? Jadi syaitan dia. Biarkan dia yang terbakar, jangan pula kemudian api dipindah ke hati kita. Biarkan dia yang terbakar. Karena 90% menurut ahli kesehatan, penyakit itu datang karena kotornya hati. Banyak masalah, banyak pikiran, bukan dari faktor makanan. Makanya saya katakan bahwa senjata yang paling ampuh melawan musuh itu tidak mesti dihadapi. Terkadang ada orang yang menyangka bahwa kalau tidak dihadapi, kalah kita, terhina kita. Tidak mesti musuh dikalahkan itu dengan kita menghadapi mereka, cacian dibalas cacian, bukan itu. Terkadang musuh itu bisa tumbang dengan sendirinya tanpa harus ada perlawanan. Saya contohkan Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala tidurkan 3 abad lebih. Ketika terbangun, musuhnya sudah kalah. Padahal Ashabul Kahfi tidak mengangkat senjata, tidak mengerahkan pasukan, tidak mengangkat senjata-senjata canggih untuk melawan kerajaan Romawi. Cukup tidur 3 abad, kalah musuh. Jadi kalau antum ingin mengalahkan musuh, tidur aja 3 abad. Bukan itu maksud. Maksudnya senjata melawan musuh itu, maksudnya musuh yang suka nyakiti kita, caci maki kita, tidak suka dengan kita. Senjata yang paling kuat itu maafkan mereka. Kenapa Nabi SAW tidak pernah membalas cacian makian Abi Lahab, cacian makian Abi Jahal, cacian makian musuh-musuh dakwah di zaman itu? Karena itu bukan tujuan Rasul diutus, bukan. Tujuan Rasul diutus itu untuk mendakwahkan tauhid, sehingga Nabi SAW menganggap lalu ucapan musuh-musuhnya. Karena itu bukan hadap kita, bukan tujuan antum hidup, bukan itu. Kalau antum disibukkan dengan melayani orang-orang yang mencaci, dia caci, antum caci balik, dia menghina, antum hina balik, dia gibah, antum gibah balik, sampai kapan usia antum terus berjalan? Orang yang mencaci makin tak habis-habis. Apa antum habiskan kehidupan hanya untuk melayani orang yang mencaci maki? Maafkan mereka. Ya, memang berat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berat memaafkan Mistah gara-gara menuduh putrinya berzina dengan Safwan. Setelah turun ayat bahwa putrinya tidak berzina, padahal Mistah itu saudaranya, kerabatnya, sampai berjanji untuk memutuskan nafkahnya. Tapi turun ayat wal yasfahu, hendaklah lebarkan dadamu wahai Muhammad, maafkan Mistah, semoga Allah mengampuni dosa. Baru Abu Bakar memaafkan Mistah. Berat kan memaafkan itu? Setingkat Abu Bakar saja berat. Kalau memang kita tidak bisa memaafkan karena terlampau berat, lisannya itu setajam silet cutter gitu, silet cutter, saya nggak bisa Ustaz maafkan dia. Nengok mukanya dia kayak setan, nggak mau saya. Lewat depan rumahnya saya ke rumah hantu, malas saya. Kalau antum tidak bisa memaafkan, minimal lupakan. Anggap antum tidak kenal. Kenal sih ya? Tidak kenal. Kan tetangga antum, tidak tahu nggak kenal. Selesailah antum kan. Pura-pura nggak kenal. Cuek, ya, lupakan kesalahan orang. Antum nggak bisa memaafkan, lupakan saja. Kalau perlu pindah rumah, tidak ada masalah.
Jangan sampai kemudian hati kita disibukkan dengan ucapan mereka. Masalahnya sayang hati kita ini, karena hati kalau sudah kotor, saya katakan susah dibersihkan. Masalahnya susah dibersihkan hati kotor itu, sehingga kemudian perasaan ingin membalas itu ada terus. Rugi kalau hati disibukkan dengan perkara orang yang menghina kita, dan kalau kita membalas, maka tidak ada beda antum dengan dia. Apa bedanya antum dengan dia? Dia tidak punya akhlak, antum pun tidak punya akhlak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemarin saya sudah singgung bagaimana caranya. Yang pertama, tinggalkan ucapan manusia. Saya ulas sedikit. Tinggalkan ucapan manusia, biarkan mereka bicara. Karena sejak Adam diciptakan, manusia sudah bicara, dan antum tidak bisa menghentikan manusia bicara. Bisa antum menghentikan manusia bicara? Tidak bisa. Manusia akan tetap bicara. Orang yang dibayar saja untuk tidak bicara, bisa bicara dia, apalagi tidak bisa dibayar. Oleh karena itulah maka biarkan ucapan manusia, jangan dipedulikan, karena orang yang lebih afdal dibandingkan kita saja dibicarakan manusia. Orang yang lebih afdal jauh dibandingkan kita, manusia membicarakan keburukan tentangnya. Siapa yang lebih afdal dari Nabi SAW? Siapa? Tidak ada. Tidak ada manusia yang lebih mulia di kolong langit ini melebihi Nabi SAW. Apa karena kemuliaannya manusia tidak berani bicara tentang Rasul? Tidak. Bahkan Rasul orang yang paling dicaci maki, dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, tukang tenun, perangkai syair, pemecah belah, macam-macam. Tapi Nabi SAW tidak membalaskan. Orang yang mengatakan gila, tidak dibalik engkau yang gila. Orang yang mengatakan tukang sihir, tidak dibalik bahwa anda yang dukun. Tidak. Walaupun boleh sebenarnya, boleh-boleh saja antum membalas cacian makian orang lain, tapi sebatas makian dia saja. Kalau dia mengatakan kepada antum buaya, antum katakan antum yang buaya, tidak perlu ditambah darah, karena dia ngomong buaya saja, jangan ditambah-tambah. Karena fajazaa'us sayyi'ah sayyi'atun mithluha. Balasan orang yang berbuat jahat itu balas dengan kejahatan yang sama. Jangan lebih. Boleh sebenarnya, tetapi memaafkan jauh lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau orang semulia Rasul tidak lepas dari ucapan manusia. Tiba-tiba antum ingin lepas dari ucapan manusia, mustahil. Bahkan ada yang jauh lebih mulia dibandingkan Nabi SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk tidak lepas dari cacian manusia. Allah dikatakan memiliki keturunan, memiliki pasangan, sehingga Allah turunkan ayat lam yalid wa lam yulad. Allah dikatakan satu di antara tiga Tuhan, sehingga Allah katakan lu'inal ladzina kafaru. Sungguh Allah melaknat orang-orang kafir yang mengatakan apa? Innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah itu satu di antara tiga Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan innallaha fakir. Allah itu fakir. Wa nahnu aghniya, kami yang kaya. Bayangkan. Allah Subhanahu wa taala jadi sasaran makhluk yang diciptakannya. Dan kalau Allah jadi sasaran makhluk yang diciptakannya, apalagi antum? Siapa antum? Nabi bukan, wali ya wali murid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka biarkan ucapan manusia, biarkan manusia bicara. Karena manusia bicara itu hanya sebatas keperluan saja, dia bicara kepada kita. Nanti ada bosannya itu. Kalau sudah sariawan berhenti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, berjalanlah dengan takdir Allah. Saya katakan berjalan dengan takdir Allah,
karena ucapan manusia tidak mengurangi takdir antum. Ingat, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah mentakdirkan antum kaya, satu dunia memiskinkan tidak bisa. Kalau Allah takdirkan antum miskin, satu dunia mau memberikan kekayaan kepada anda tidak pun bisa. Kalau manusia menghina kita supaya rendah di hadapan manusia, tapi Allah hendak kita mulia, tidak mungkin rendah. Kalau manusia hendak memuliakan kita sementara Allah sudah merendahkan kita, tidak ada yang bisa mengangkat derajat kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, oleh karena itulah maka berjalan dengan takdir, karena takdir itu tidak mungkin dirubah dengan ucapan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, justru terkadang orang-orang yang menyakiti kita ini, ikhwan, justru mereka hancur sebelum orang yang disakiti, karena ucapan manusia itu tidak bisa memendekkan usia, atau kebaikan manusia tidak bisa pula memanjangkan usia. Saya ulangi, celaan manusia tidak mungkin memendekkan umur manusia, pujian manusia juga tidak mungkin memanjangkan umur manusia. Abu Lahab, Abu Jahal mencaci maki Rasul. Siapa yang dulu mati? Abu Lahab mati dulu, Abu Jahal mati dulu. Artinya bahwa celaan musuh-musuh Allah kepada Rasul tidak menjadikan Rasul pendek umur, kan? Tidak. Karena umur itu adalah takdir takdir Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Bahkan Jurayz, ingat kisah Jurayz Bani Israel, seorang abid dituduh berzina, didatangkan buktinya wanita pelacur. Tiba-tiba kemudian Allah berikan karamah, dicubit bayinya, man abuk, siapa bapakmu? Dia mengatakan, bapakku, kata bayi ini, itu dia tukang gembala kambing. Maka orang-orang minta maaf kepada Jurayz dan siap membangunkan tempat ibadah yang sudah dihancurkan dari emas, tapi Jurayz tidak mau. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tanamkan kemuliaan, tanamkan kemuliaan dalam hati kita, bahwa kita ini makhluk yang mulia, tidak bisa dihinakan manusia lain. Satu dunia menghinakan antum tetap, karena kemuliaan itu bukan dibangun dengan harta, bukan dibangun dengan pangkat dan jabatan, bukan dibangun dengan pujaan dan pujian manusia. Bukan berarti kalau anggaplah satu kampung di sini memuji antum, mereka bertepuk tangan kepada antum, tiba-tiba antum jadi mulia. Tidak. Karena terkadang tangan-tangan yang menepukkan itu terkadang meletakkan di muka mereka ketika antum terhina. Maknanya bahwa kemuliaan itu datang dari Allah. Maka apabila ada orang yang menghina kita, sandarkan hati kita kepada Allah. Insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kemuliaan kita. In tansurullaha yansurukum. Karena Allah, kita menolong agama Allah, mengaitkan hati kita kepada Allah, tidak ada manusia yang bisa mencelakakan kita dengan ucapan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang ketiga, tentara Allah untuk melawan musuh itu sangat banyak sekali. Tidak perlu antum yang melawan musuh, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah yang mengirim tentara-tentaranya untuk mengalahkan musuhnya. Karena terkadang kita sibuk untuk membalas dendam, kita sibuk terkadang harus mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran. Ngapain? Kita punya Allah yang tidak pernah tidur. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang-orang yang menzalimi kita,
nanti Allah akan balas, karena ada kaidah kama tadinu tudan. Sebagaimana dia telah menyakiti kita, nanti Allah akan kirim orang yang menyakiti dia. Itu hukum karma. Orang kalau menyakiti orang, siap-siap saja ada orang yang menyakiti dia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala banyak tentaranya, tinggal suruh saja. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah itu mudah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kemarin saya singgung beberapa kaidah. Jadikan orang yang memuji kamu dan orang yang mencela kamu, ij'al man madahaka wa man syatamaka sawa. Jadikan orang-orang yang memujimu dan mencelamu sama saja di hati kita. Karena biasanya orang yang mencela kita itu, dia tidak memiliki yang kita miliki, makanya dia mencela. Contoh umpamanya, ada orang yang berada di perkumpulan, kemudian ada gesekan, saling mencela. Kalau orang itu diam saja kemudian dicela, orang yang mencela itu sebenarnya tidak memiliki apapun yang ada pada orang yang dicela, sehingga celaan itu muncul karena hasad. Dan orang hasad itu karena tidak memiliki apa yang dimiliki orang yang dihasadinya, makanya dia mencela. Jadi sesungguhnya kita yang sedang dicela itu memiliki keistimewaan sehingga dicela orang. Kalau dia memiliki apa yang kita miliki, tidak mungkin dia mencela. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, makanya dari sini kata para ulama, jangan melihat kepada ucapan mereka, la taltafit, jangan palingkan ucapan pandangan kita kepada orang yang mencela, supaya terbedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian ulama juga mengatakan, kalimat yang menyakiti antum itu hakikatnya sedang mengangkat derajat kita di akhirat. Jadi kalau kita diam saja, sabar, ikhlas, ridha gitu ya, dicaci maki, biarkanlah gitu. Hakikatnya antum sedang diangkat derajatnya di akhirat tanpa harus beramal. Karena terkadang ada surga itu tidak bisa diraih dengan sholat, ada surga tidak bisa diraih dengan puasa, ada surga tidak bisa diraih dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Surga itu ada tingkatan yang hanya bisa diraih dengan sabar. Kapan orang itu sabar? Ya salah satunya ketika mendapatkan cacian, makian, hinaan, gibahan orang lain kan. Disitulah waktunya kita sabar. Kapan lagi? Justru itulah waktunya kita bersabar. Kalau nggak ada orang yang musuhi kita, kapan antum bersabar coba? Nah, itu kesempatan antum meraih surga. Sabar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kata para ulama, orang yang menghina antum, dia pasti mati. Sebagaimana orang yang memuji antum pun pasti dia mati. Orang yang memaki mati, orang yang memuji mati juga. Apa maksudnya? Kalau orang yang mencela pasti mati, orang yang memuji juga pasti mati, sementara kita berjalan dengan waktu dan kita pun orang yang dicela pasti mati, semua akan mati. Yang mencela dan yang dicela pasti mati, yang memuji dan yang dipuji pasti mati. Kalau seandainya kemudian hidup kita hanya satu hari atau satu kali di dunia disibukkan dengan ucapan manusia, lalu apa yang anda bisa lakukan untuk bekal setelah kehidupan kita? Asyik sipu saja melayani orang gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, maka jadilah orang yang berakal di tengah-tengah orang gila. Anggap saja orang itu gila, kita yang berakal. Kalau antum melayani sama-sama juga antum gila. Karena biasanya kalau antum orang baik kemudian antum dihina, seolah-olah mereka itu ingin antum seperti malaikat. Seperti seorang ustaz kemudian dicaci,
Anggaplah ustaz di sini dituduh korupsi, laporannya nggak jelas, ini uangnya hilang kemana, akhirnya disebarkan, oh jangan-jangan ustaz itu korupsi. Maunya yang menuduh ustaz itu korupsi, ustaz itu jadi malaikat. Paham nggak? Sementara dia tidak sadar bahwa yang ngomong itu adalah iblis. Orang ingin supaya jadi malaikat, dia pula jadi iblis. Gimana ceritanya? Gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, harusnya didahulukan dengan nasihat, tidak langsung tuduhan, kan gitu. Ini suara apa ini yang ini? Bukan suara azan kan? Suara orang jual putu ya. Masya Allah, sih ada orang jual putu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa tenangkan hati saat ada orang yang mencela. Rahatul bah, tenangkan pikiran, tenangkan hati, karena memang orang yang mencela kita itu supaya kita tidak tenang hakikatnya sebenarnya. Kenapa dia mencela kita? Supaya hati kita tidak tenang. Hati kita dibuat tidak tenang, kan? Siapa yang tidak sakit orang kalau dihina? Coba. Siapa yang tidak sakit kalau orang dicaci, dimaki? Pasti sakit. Ya. Artinya orang yang mencaci kita itu supaya kita tidak tenang hidupnya sebenarnya. Kalau kita sudah tahu bahwa tujuan orang yang mencaci itu supaya kita tidak tenang, kita sudah tahu, maka tenangkan hati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah yang menarik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang tidak semua ucapan itu, maksudnya ucapan, tidak semua ucapan yang menyakiti itu mesti ucapan jahat, tidak. Terkadang ada orang niatnya baik, ikhwan, tetapi karena ucapannya menyelisihi syariat, terkadang kita tidak suka. Ada ulama salaf namanya Ibnu Uqail rahimahullah ta'ala, itu punya anak meninggal dunia, dan itu anak satu-satunya, si mata wayang. Otomatis ini sedih sekali, kan, karena anak satu-satunya laki-laki meninggal pula. Orang-orang datang kepada Ibnu Uqail kononnya untuk menenangkan hatinya, menemper rasa sedihnya. Sambil berteriak, orang-orang itu mengatakan, "Ya Rabb, apa kau tidak kasihan dengan orang tua ini? Kenapa kau cabut nyawa anak? Cabut saja nyawa kami." Kan tujuannya bagus tuh, supaya ada yang mendorong, kan gitu, supaya tidak sedih. Kenapa mesti dia yang mati? Kasihanlah, itu syekh kami sudah tua, biar kami saja murid-muridnya yang mati. Maka Ibnu Uqail mengatakan, uskutu, diam kalian. Al-Quran itu turun bukan untuk yang kalian lakukan seperti ini, tapi Al-Quran itu turun untuk menenangkan di saat orang kena musibah. Kemudian dia membaca ayat, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila seseorang mendapatkan musibah, katakan semua datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dari sini menunjukkan bahwa kalau seandainya antum disakiti manusia, ada ucapan-ucapan yang mungkin kurang enak didengar bagi telinga kita, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitulah maksudnya. Semua datang dari Allah. Boleh jadi Allah menghendaki dalam catatannya itu dia akan mencaci maki kita. Saya serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap orang yang mendolimi kita, ikhwan, pasti ada balasannya. Pernah saya ceritakan kepada antum seorang preman yang mencaci maki nelayan, berakhir dengan mengambil ikannya. Tiba-tiba kemudian ikan itu hidup dan menggigit salah satu jarinya, padahal ikannya sudah mati, Allah buat hidup.
Awal digigit biasa-biasa saja, dibawa pulang ikan itu, dimasak, dimakan dengan lahapnya sampai habis. Rupanya bekas gigitan itu menjadikan sakit yang tidak tahu rasa sakitnya kecuali Allah, menjerit di malam hari. Kemudian keesokan harinya dia datang ke tabib. Kata tabib, ikan di dalam badanmu itu ada virus yang sudah menjalar ke telapak tangan. Telapak tanganmu harus diamputasi. Kalau tidak, menjalar ke sikut. Kalau tidak, menjalar ke semua tanganmu. Kalau tidak, menjalar ke jantung. Kau akan mati. Terpaksa dipotong segini. Disangkanya akan sembuh tuh. Rupanya kemudian tidak sembuh juga. Datang lagi ke dokter, kata dokter, aku heran penyakitmu, kenapa menular sampai ke sikut? Terpaksa dipotong lagi sampai di sini. Dikiranya sembuh, rupanya merembet lagi, harus dipotong semuanya sampai sini. Dokter makin heran, coba ceritakan, sebenarnya kamu kenapa? Kemudian dia mengatakan, aku sudah mencaci maki fulan, aku mendolimi fulan dengan mengambil ikannya. Tiba-tiba ikan itu hidup dan menggigit aku, kemudian aku memakan dan memasaknya sampailah. Inilah cerita singkat, akhirnya aku seperti ini. Maka sang dokter, karena orang soleh, dia mengatakan, coba kalau seandainya engkau sebelum datang ke sini, waktu digigit itu, kau carilah orang yang kau zalimi, minta maaf. Saya yakin tanganmu tidak ada satu pun yang dipotong. Sebelum aku potong tanganmu habis, cobalah kau cari orang yang kau zalimi itu. Akhirnya dia cari tuh orang yang dizalimi itu. Setelah ketemu, dia mengatakan, ya fulan samihni ya fulan, tolong maafkan aku wahai fulan, tolong maafkan aku. Kemudian orang ini heran, kenapa datang-datang minta maaf, sudah tidak dikenal lagi itu. Kemudian dia menceritakan bahwa aku yang mencaci makimu, saya mengambil, mencuri ikanmu, kemudian begini-begini sampai tanganku dipotong, tolong maafkan aku. Akhirnya kemudian sang nelayan pun mengatakan, ya aku maafkan kamu. Subhanallah, ketika orang ini mengatakan ku maafkan kamu, hilang rasa sakitnya. Kemudian sebelum ditinggalkan, orang zalim ini mengatakan kepada sang nelayan, maaf, waktu aku mengambil ikan, mengancam kamu, mencaci maki kamu, aku lihat lisanmu bergerak-gerak, kau ngomong apa? Gitu ya. Maka dia mengatakan, aku tidak bicara apapun kecuali hanya satu kalimat, ya Allah, orang di depanku kuat, sementara aku lemah, tampakkan kekuatan. Hanya itu saja. Akhirnya dia pun menangis, berjalan. Setiap ada perkumpulan orang, dia kasih tahu tangannya yang sudah dipotong sampai di sini. Apa kata dia? Man ra'ani fala yadlim minhu ahad. Siapapun yang melihat aku, jangan berbuat zalim sedikit pun. Datang dia ke pasar, dia tunjukkan tangannya, man ra'ani falam yadlim minhu ahad. Siapapun yang melihat aku, jangan coba-coba berbuat zalim pada siapapun, nasibnya sama dengan aku. Dan begitulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini sebagai ketenangan bahwa siapapun yang menzalimi kita, mencaci maki kita, pasti ada balasannya. Tenang hati kita. Katakan seperti orang awam, Allah tidak tidur. Karena Allah yang mengatakan, wala yahsabanallahu ghafilan amma ya'malu zalimun. Apakah kau kira Allah itu lalai terhadap orang-orang yang berbuat zalim? Tidak, Allah tidak akan pernah lalai. Terkadang Allah biarkan sesaat, kemudian Allah akan adab di dunia sebelum akhirat. Karena Rasul yang mengatakan, dua dosa yang akan disegerakan azabnya di dunia sebelum akhirat, salah satunya kezaliman, dan mencaci maki bagian daripada kezaliman. Kalau kita paham dalil-dalil ini, ikhwan, karena cerita ini juga dikisahkan Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Kisah yang tadi saya ceritakan itu adalah kisah yang dicantumkan oleh Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Maka kalau kita paham bahwa setiap orang yang membicarakan kita akan ada balasannya, sehingga tidak perlu dibalas.
nanti ada balasannya gitu maksudnya. Maka tenang, tidak sakit hati kita. Wallahu alam bisawab. Walaupun ini hanya teori ikhwan, tetapi ya bisalah untuk kita amalkan. Jangankan antum, kalau anda saja dicaci sakit juga. Tapi kan teori ya, mudah-mudahan saling tanasub menasihati. Dengan seperti ini kita lebih mawas diri, lebih lapang dada, lebih menerima. Ya, silahkan caci maki saya, setelah dicaci sakit juga rumahnya. Gitu. Makanya perlu saling menasihati. Subhanahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.